Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar dari kelas 2.3 LKA NRP 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan post test dari mata kuliah Parent Teacher Program, yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah program VHDL dan simulasikan dengan test bench untuk mengimplementasikan rangkaian digital pada FPGA sebagaimana diilustrasikan dengan blok diagram berikut, yang mana terdapat clock 100 MHz dan up down counter 8 bit, yang mana output dari clock 100 MHz ini akan masuk ke dalam up down counter 8 bit dan juga ke dalam vivo. Sedangkan untuk output dari up down counter 8 bit akan masuk ke dalam vivo dan juga ROM. Lalu untuk vivo-nya, untuk lebar datanya adalah 8, kemudian untuk kapasitas memorinya adalah 128. Kemudian untuk ROM-nya, untuk lebar datanya adalah 8 dan kapasitas memorinya adalah 64. Kemudian output dari vivo dan juga ROM akan masuk ke dalam ALU, di mana ALU ini terdiri dari 4 macam operasi, yakni adder, multiplier, NAND, dan XOR. Kemudian output dari ALU ini akan masuk ke dalam hasil atau result. Berikut adalah program VHDL yang sudah saya buat, di mana untuk generiknya menggunakan lebar datanya adalah 8, kemudian untuk kapasitas memorinya adalah 128, yang mana bernilai konstan, tidak diubah-ubah. Kemudian untuk portnya terdiri dari M clock, switch, count out, LED, write clock, read clock, reset. Kemudian untuk vivo inputnya terdiri dari write enable, data input, read enable. Kemudian untuk ROM inputnya terdiri dari read enable, address, dan juga selektor. Lalu untuk ROM outputnya terdiri dari data out. Kemudian untuk vivo outputnya terdiri dari data out, empty, full, dan juga result. Kemudian untuk arsitekturnya terdiri dari signal count out 8 bit, kemudian terdapat signal counter enable, reset, up down, lalu juga terdapat sinyal counter diff. Kemudian untuk tipe vivo memorinya menggunakan array. Lalu untuk sinyal memorinya terdapat sinyal head dan tail, yang mana sinyal head dan tail ini bernilai vivo dep min 1. Kemudian untuk sinyal write loop dan read loopnya bertipe boolean. Kemudian terdapat sinyal A dan sinyal B, yang mana sinyal A ini adalah sinyal ROM, kemudian sinyal B ini adalah sinyal vivo. Kemudian untuk ROM array-nya bernilai dari 0 sampai dengan 14, di mana selain itu akan bernilai 111, 11, 111. Kemudian ketika proses dijalankan, jika mclock event dan mclock bernilai 1, maka counter diff plus 1 akan ditulis sebagai counter diff. Lalu jika counter diff bernilai x1, maka counter enable akan bernilai 1 dan counter diff sama dengan x0. Lalu jika tidak, counter enable akan bernilai 0. Lalu untuk proses ROM-nya, jika reset bernilai 1, maka syncon out-nya akan bernilai 000, 000. Lalu jika rising age, maka counter enable bernilai 1 dan juga up down bernilai 1, sehingga jika syncon out bernilai 111, 111, maka syncon out akan bernilai 000, 0000. Lalu jika tidak, maka syncon out plus 1 akan ditulis sebagai syncon out. Kemudian jika syncon out bernilai 000, 00000, maka syncon out akan bernilai 111, 111, 11. Jika tidak, maka syncon out min 1 akan ditulis sebagai syncon out. Lalu jika read enable bernilai 1, maka address akan ditulis sebagai data out dan juga address akan ditulis sebagai data B. Kemudian jika tidak, maka counter out akan bernilai syncon out. Kemudian untuk vivo read prosesnya, jika reset sama dengan 1, maka tail akan bernilai 0 dan read loopnya akan bernilai false. Lalu jika rising age, maka read enable akan bernilai 1, sehingga read loop akan bernilai false atau head tidak sama dengan tail, sehingga memori dalam tail akan ditulis sebagai data out dan juga memori juga ditulis sebagai A. Lalu jika nilai tail mencapai nilai vivo dep min 1,
maka nilai til akan sama dengan 0. Lalu read loop-nya akan bernilai negasi dari read loop itu sendiri. Jika tidak, maka til akan bernilai til plus 1. Kemudian untuk vivo write prosesnya, jika reset bernilai 1, maka head akan bernilai 0 dan write loop-nya akan false. Lalu jika rising edge, jika write enable bernilai 1, maka write loop akan bernilai false atau head tidak sama dengan til, sehingga syncon out akan ditulis sebagai memori. Kemudian jika nilai head mencapai vivo tab min 1, maka head akan bernilai 0 dan write loop akan bernilai negasi dari write loop. Kemudian jika tidak, maka head akan bernilai head plus 1. Kemudian untuk vivo full prosesnya, jika reset bernilai 1, maka full dan empty-nya akan bernilai 0. Jika head sama dengan til, maka write loop akan sama dengan read loop. Kemudian empty akan bernilai 1. Jika tidak, maka full akan bernilai 1. Kemudian jika head tidak sama dengan til, maka empty dan full akan sama-sama bernilai 0. Lalu untuk proses ALU-nya terdiri dari 4 macam operasi, yang mana ketika selektor bernilai 000, maka operasi yang terjadi adalah operasi penjumlahan. Ketika selektor bernilai 001, maka operasi yang terjadi adalah operasi perkalian. Ketika selektor bernilai 010, maka operasi yang terjadi adalah operasi XOR. Lalu ketika selektor bernilai 011, maka operasi yang terjadi adalah operasi NAND. Kemudian jika selain keempat operasi tersebut, maka resultnya akan menunjukkan XX. Kemudian untuk program testbench-nya, untuk port-portnya sama seperti pada program VHDL, terdapat mclock, switch, countout, LED, write clock, read clock, reset, write enable, data input, read enable, data output, empty, full, read enable address, data output, selector, dan juga result. Kemudian ini adalah inputnya, lalu kemudian untuk outputnya. Kemudian untuk clock periodenya memakai nilai 10 nanosecond. Lalu untuk proses ALU-nya sama seperti program pada VHDL tadi, ketika selektor bernilai 000, maka operasi yang dijalankan adalah operasi adder. Ketika selektor bernilai 001, maka operasi yang dijalankan adalah operasi multiplier atau perkalian. Ketika selektor bernilai 010, maka operasi yang terjadi adalah operasi XOR. Lalu jika selektor bernilai 001, maka operasi yang terjadi adalah operasi NAND. Selanjutnya akan kita simulasikan. Sudah saya simulasikan sebelumnya. Untuk port dari vivo-nya ini terdiri dari write enable, data input, dan juga read enable. Lalu untuk outputnya terdiri dari data out, result, empty, dan juga full. Kemudian untuk port dari ROM-nya ini terdiri dari read enable dengan underscore, kemudian terdapat address, lalu juga selector. Kemudian untuk outputnya, output dari ROM-nya adalah data output dengan underscore. Kemudian kita lihat ketika address bernilai 0, maka countout akan bernilai 0 dan 1. Kemudian ketika address bernilai 1, maka countout akan bernilai 2. Kemudian ketika address bernilai 2, maka countout akan bernilai 3. Hal ini terjadi karena nilai countout sama dengan address plus 1 hingga address ke 14. Maka countout akan bernilai 30, lalu akan kembali ke 0. Kemudian untuk data out ini merupakan output atau keluaran dari vivo, sedangkan data underscore out ini merupakan output dari ROM, yang mana kedua output ini akan masuk ke dalam ALU yang terdiri dari 4 macam operasi tadi, yakni operasi penjumlahan, perkalian, operasi XOR, dan juga operasi NAND. Kemudian hasil operasi tersebut akan ditampilkan ke dalam result. Kita lihat ketika output dari vivo
ketika output dari Vivo ini undefined, kemudian output dari ROM-nya ini undefined, maka resultnya akan menunjukkan XXX. Kita ubah terlebih dahulu radiksnya untuk memudahkan pembacaan data. Kita ubah menjadi unsigned decimal. Kemudian kita analisa ketika selektor bernilai 000, kemudian data output dari Vivo 0 dan data output dari ROM-nya 1, maka operasi yang terjadi adalah operasi penjumlahan. 0 ditambah 1 maka hasilnya 1, kemudian 0 ditambah 2 maka hasilnya akan 2, lalu 0 ditambah 3 maka hasilnya akan 3, sampai pada ketika data output dari Vivo nya 2 dan data output dari ROM nya 7 dan operasi yang terjadi adalah operasi penjumlahan, maka hasilnya akan menunjukkan angka 9. Kemudian ketika selektor 001, maka operasi yang terjadi adalah operasi perkalian, di mana data output dari Vivo di sini adalah 2, kemudian data output dari ROM nya adalah 8, maka hasilnya atau resultnya akan menunjukkan angka 16. Kemudian ketika output dari Vivo 2 dan output dari ROM nya adalah 9, maka hasilnya atau resultnya adalah 18, sampai pada ketika data output dari Vivo nya 4 dan data output dari ROM nya adalah 12, maka hasilnya menunjukkan angka 48. Kemudian ketika selektor 010, maka operasi yang terjadi adalah operasi XOR. Kita ubah terlebih dahulu radiksnya menjadi binary. Ketika selektor bernilai 010, maka operasi yang dijalankan adalah operasi XOR, di mana XOR ini adalah jika data out dari Vivo dan data out dari ROM-nya bernilai 00 atau 11, maka resultnya adalah 0. Kita lihat ketika output dari Vivo nya adalah 00001000 dan output dari ROM nya adalah 00011000, maka result yang dihasilkan adalah 0000001000 sampai dengan ketika data output dari Vivo bernilai 000101, sedangkan data output dari ROM nya adalah 000111, maka output yang dihasilkan adalah 000000000110. Lalu ketika selektor bernilai 011, maka operasi yang dijalankan adalah operasi NAND. Operasi NAND adalah kebalikan dari operasi AND. Jika data output dari Vivo bernilai 00001010, sedangkan data output dari ROM-nya bernilai 000111, maka result atau hasilnya akan menunjukkan 11111111101001 sampai dengan ketika data output dari Vivo nya menunjukkan angka 00011101, sedangkan data output dari ROM nya menunjukkan 000111,
maka hasilnya atau resultnya menunjukkan 111 111 111 110 10. Kemudian ketika data output dari Vivo-nya menunjukkan angka 0000000, sedangkan data output dari ROM-nya menunjukkan 0001111, maka resultnya menunjukkan angka 111111111. Sekian presentasi demo post-test Piranti terprogram dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.